Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Vira Azhari, Delia Narambe, Nurul Nabila, dan Sungguh Hati Afo. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi teori belajar konstruktivisme. Pengertian. Konstruktivisme merupakan teori belajar yang mengusung pembangunan kompetensi atau pengetahuan secara mandiri oleh peserta didik yang difasilitasi oleh pendidik melalui berbagai macam rancangan pembelajaran serta tindakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan perubahan yang diperlukan oleh peserta didik. Tujuan teori konstruktivisme yang pertama, merangsang berpikir inovatif. Berpikir inovatif itu maksudnya proses pemikiran yang digunakan untuk menemukan solusi yang baru dan berbeda untuk masalah yang dihadapi. Kedua, bisa meningkatkan kemampuan pengetahuan. Nah, bisa tidaknya ilmu pengetahuan itu didapatkan bergantung dari kemampuan, keinginan, dan juga sensitivitas kita terhadap lingkungan. Yang ketiga, menemukan berbagai hal baru. Ketika kita mempelajari sesuatu yang baru, kita mendapatkan pengalaman dan keterampilan yang baru pula. Itu berarti kita sudah memperdalam pemahaman kita tentang dunia dan menambah potensi kita. Yang keempat, membentuk keahlian sesuai dengan kemampuan dengan cara mengupgrade dan membutuhkan stimulus untuk mengaktifkan bakat. Jadi, bakat yang mereka miliki akan terasah dan bisa melahirkan kemampuan serta keterampilan yang sesuai dengan potensi yang ada dalam diri mereka. Yang kelima, mendorong untuk berpikir mandiri dengan cara mengeksplorasi pilihan, yaitu dengan cara mencari tahu, mempertimbangkan, dan meminta pendapat orang lain sebagai referensi. Tokoh teori konstruktivisme yang pertama ada Jean Piaget. Teori konstruktivisme menurut pandangan Piaget menegaskan bahwa pengetahuan tidak berasal dari lingkungan sosial dan lebih menekankan pada aktivitas belajar yang ditentukan oleh pembelajar dan berorientasi pada penemuannya sendiri. Akan tetapi, bukan berarti interaksi sosial tidak penting dalam proses pembentukan pengetahuan. Interaksi sosial berperan sebagai stimulus agar terjadinya konflik kognitif internal pada diri individu. Kedua ada John Dewey. John Dewey berpendapat bahwasannya pendidikan seyogyanya mencontohkan kehidupan bersosial dengan cara yang luas, serta bahwa tingkatan harus digunakan guna menyelesaikan permasalahan yang ada. Teori Dewey mengharuskan supaya pendidik mewajibkan peserta didiknya dalam berpartisipasi terhadap suatu proyek ataupun tugas yang berpusat terhadap permasalahan. Pendidik juga dianjurkan bisa menolong peserta didik guna melihat permasalahan sosial serta intelektual. Selanjutnya, menurut Lev Vygotsky, pendapat Lev Vygotsky, pengembangan intelektual bisa dilihat dari segi histori serta budaya pengalaman individu dan juga bergantung dengan sistem-sistem syarat yang berpedoman dengan simbol-simbol yang dibuat guna mempermudah dalam berpikir, berkomunikasi, serta menyelesaikan permasalahan. Maksudnya di sini ialah ia menginginkan terdapatnya setting kelas berbentuk kooperatif tiap kelompok yang terdiri dari peserta didik melalui keterampilan yang berbeda-beda sehingga mereka dapat berinteraksi dan merancang solusi untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi di dalam pembelajaran. Selanjutnya, menurut Jerome Brenner, pembelajaran akan berhasil menurut beliau adalah jika proses belajar tersebut diarahkan pada konsep yang struktur yang termuat dalam tema yang diajarkan. Nah, di sini ia berpendapat materi yang mempunyai pola atau struktur tertentu akan lebih mudah dipelajari dan diingat oleh anak. Selanjutnya, menurut Maria Montessori. Menurut Maria Montessori, dalam sejarahnya adalah tokoh konstruktivistik dalam periode awal yang mana pada zaman tersebut berbagai pendidikan masih banyak menganut aliran behaviorisme. Teori belajar konstruktivistik yang dikemukakan oleh Maria memakai paradigma kognitif, yaitu mengutamakan pengetahuan kognitif ataupun pengembangan pikiran terhadap proses pelajarannya. Nah, pada intinya, menurut teori Maria,
Ini lebih menekankan prinsip yang harus dipegang guru, yaitu guru wajib percaya diri, yakin bahwasanya ilmu peserta didik dapat diciptakan berdasarkan pemahaman pribadi, sehingga dianjurkan bagi guru untuk tidak melakukan campur tangan pada perkembangan pengetahuan peserta didik. Guru itu harus membiarkan peserta didik berkembang melalui interaksinya dengan lingkungan masing-masing agar terdapat menjadi aktif, mandiri, dan mengalami kemajuan. Apa itu penerapan? Penerapan adalah mempraktekkan, memasangkan. Dapat pula diartikan sebagai implementasi dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terencana. Langkah-langkah penerapan pembelajaran konstruktivisme. 1. Yaitu apersepsi, 2. Eksplorasi, 3. Diskusi dan penjelasan konsep dan aplikasi. Di mana apersepsi yaitu guru pada fase ini memulai dengan mengukur pengetahuan siswa sebelumnya dan menetapkan berbagai kegiatan. Guru memulai dengan pertanyaan umum dengan sifat terbuka. Selanjutnya yaitu eksplorasi. Siswa pada fase ini melakukan kegiatan yang ditetapkan guru di fase sebelumnya dan memberikan kesempatan untuk kerja kelompok. Diskusi dan penjelasan konsep, di mana siswa diminta untuk melihat kembali dan menganalisis serta mendiskusikan apa yang telah mereka kerjakan. Guru dapat memberikan pengarahan yang terstruktur. Yang terakhir yaitu aplikasi. Selama fase ini, guru meminta seluruh kelas untuk mendiskusikan hal-hal dan temuan serta membuat kesimpulan. Faktor pendukung penerapan pembelajaran konstruktivisme, yaitu guru bukan satu-satunya sumber belajar. Perbedaan individual terukur dan dihargai, siswa atau pembelajar lebih aktif dan kreatif, mudah ingat karena siswa terlibat langsung dengan aktif. Faktor penghambat, yaitu sulit mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur bertahun-tahun menggunakan pembelajaran tradisional. Guru konstruktivitis dituntut untuk lebih kreatif dalam merencanakan pembelajaran dan memilih atau menggunakan media. Siswa telah terbiasa dengan pembelajaran terpusat pada guru. Kelebihan dari teori belajar konstruktivisme adalah sebagai berikut. Guru bukan satu-satunya sumber belajar yang eksklusif. Peran guru dalam proses pembelajaran, guru adalah sebagai fasilitator. Artinya, guru hanya sebagai pemberi arah dalam pembelajaran dan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh peserta didik. Sedangkan peserta didik dituntut untuk lebih aktif baik dari segi latihan, bertanya, praktik, dan lain sebagainya. Kedua, dapat mendorong peserta didik menjadi lebih aktif, kreatif, serta mengajarkan mereka untuk selalu berpikir kritis. Dalam hal ini, peserta didik dituntut untuk menemukan titik terang dari apa yang telah mereka pelajari. Setelah pendidik harus menerapkan pemahaman saat ini, mencatat elemen yang relevan dalam pengalaman belajar baru, menilai konsistensi pengetahuan sebelumnya yang muncul, dan memodifikasi pengetahuan mereka berdasarkan penilaian itu. Ketiga, pembelajaran menjadi lebih bermakna. Yang dimaksud dengan pembelajaran yang bermakna menurut Cahyo adalah proses pembelajaran di mana peserta didik tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru saja, tetapi mereka juga harus dapat menemukan pengetahuan sendiri dengan cara menghubungkan pengalaman pribadinya dengan informasi yang dia dapatkan, baik dari temannya, tetangganya, dan sumber lainnya. Keempat, perbedaan individual menjadi lebih terukur dan dihargai, sehingga kemungkinan peserta didik dapat belajar dengan cara terbaik. Adapun kekurangan dari teori belajar konstruktivisme sebagai berikut. Pertama, terdapat perbedaan antara pendapat peserta didik dengan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli. Hal ini dikarenakan peserta didik menciptakan pengetahuan dengan idenya sendiri, sesuai pemahaman dan pengalaman mereka. Kedua, penerapan teori ini akan membutuhkan waktu yang tidak sedikit, karena teori ini menuntut peserta didik membangun pengetahuannya sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya masing-masing peserta didik memiliki perbedaan masing-masing, baik dari perbedaan dari segi kepribadian, intelektual, kemampuan berbahasa, latar belakang pengalaman, gaya belajar, bakat, dan juga minat. Ketiga, kondisi di masing-masing sekolah juga berdampak pada aktivitas siswa dalam membangun
pengetahuan dan aktivitas siswa yang baru. Maksudnya, jika tema pembelajaran yang akan diajarkan tidak didukung oleh lingkungan, maka teori konstruktivisme ini akan gagal memenuhi tujuannya.